Halo guys, selamat datang di Indosense. Kali ini aku akan membahas beberapa parfum yang berasal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Brand ini adalah Sugar Bomb. Apakah Sugar Bomb mampu bersaing nih di negara kita, market Indonesia yang lagi marak banget parfum lokalnya? Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung aja ke pembahasan. Dan seperti yang kalian lihat di depan kita ini, ada 4 buah parfum yang pengen gua bahas di video ini. Sugar Bomb, brand ini pertama kali gua tuh tahu dan denger, lihat penampilannya dan wanginya seperti apa itu waktu itu di Jakarta X Beauty di 2023. Waktu itu gua datang ke sana dan memang bootnya tuh mentereng banget, merah dan putih. Gue pikir waktu itu ini brand kita karena kan merah putih dan dia tuh tulisannya gede banget Jakarta gitu ya. Jadi gue pikir tuh brand kita Indonesia, cuman ternyata itu brand dari negara tetangga kita. Terus seperti biasa waktu itu gua story di Instagram dan gua langsung tag brand Sugar Bomb dan boom, itu langsung dinotis sama ownernya. Dan mereka langsung nggak begitu lama gua chat-chatan sama mereka dan tibalah waktunya mereka waktu itu datang ke Indonesia dan akhirnya gua beruntung kirimkan sama mereka 4 parfum itu ke tempat gua. Oke, gue langsung aja memperkenalkan apa nih parfum-parfum yang ada di sini. Yaitu yang pertama di depan ini yang putih sendiri itu adalah Hush Lush dari Sugar Bomb. Ini lininya Hush Lush dan variannya Ivory. Kita akan bahas satu-satu lagi. Kayaknya dibuka aja deh ntar ribet ini. Terus ini juga yang merah nih adalah Sensual Sweat. Ini dari lini leather Sugar Bomb. Jadi dia mengeluarkan varian Sensual Sweat. Terus yang ungu sendiri ini adalah Mythical Elixir. Itu dari Magical, lini Magicalnya. Variannya Mythical Elixir. Terus ada juga dari Magical lagi. Ini namanya Wizards Mure Mars atau Mures. Mau nggak tahu, mohon maaf ya. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya juga ngulang. Oke. Kita masuk ke packaging. Dari packagingnya yang berbeda itu cuman mereka berdua ini. Kalau yang dikirim ke gua ya, itu packaging yang berbeda dua ini. Kalau misalnya kalian lihat nanti itu di packaging di Hush Lush Ivory ini, itu simple banget dia, seperti botol tabung aja. Pas dibuka langsung kelihatan si botolnya gitu ya. Simple dan tutupnya tuh magnetik ya nih. Oke, kelihatan nggak sih? Nah, magnetik, cuman magnetiknya nggak terlalu kuat. Jadi jangan sekali-sekali kalian coba ngambil cuman dari tutup botol. Tidak saya sarankan ya guys ya. Sprayernya juga cukup oke. Oke, cukup misty ya. Oke. Dan untuk si leather ini, si Sensual Sweat ini, packagingnya itu juga menurut aku so-so, nggak yang spesial-spesial banget, tapi cukup oke. Walaupun sebenarnya kalau boleh kasih tambahan ya, dia harusnya kasih packaging tuh mirip-mirip kayak Magical ini, Magical Line. Dia kan hard box, jadi cukup oke kalau untuk packaging karena aman gitu ya. Dan di dalamnya kalian akan langsung lihat si botolnya cakep banget, merah. Ini lebih ke pink, merah, ungu. Tolonglah Tri, parsial banget nih mata warnanya. Dan ada si sprayernya dilapisi warna gold ya. Spraynya juga cakep ya. Terus tutupnya memang bukan magnetik tapi cukup keras pas ditempel. Kalian lihat, gue udah cukup kesusahan banget untuk buka. Dan kalau tempel ini bisa sih kalian ambil langsung dari tutup botolnya ya, karena cukup keras. Lalu yang Magical ini gue suka karena hard box. Gue tuh sekali lagi akan tekankan, gue sangat suka sekali packaging yang dia itu hard box ya, karena akan melindungi sekali parfum kalian. Dan kalian lihat sendiri dalamnya juga dijepit sama busa-busa ya, jadi aman banget. Dan dia tuh nempel banget nih sama parfumnya, jadi juga aman gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lihat packaging botolnya, memang mengingatkan kita dengan salah satu lini parfum desainer terkenal ya, dari lini Brive-nya sih. Nah gitu ya. Walaupun nggak sama persis ya, cuman terinspirasi aja kali tutup botolnya gitu ya. Spraynya juga good ya, good banget untuk sprayernya. Terus ini juga ya, si Magical Wizard Mure Mars ya. Semoga bener lagi penyebutannya. Aduh, Wizard Mure Mars, oke. Ini juga gue suka karena packagingnya juga hard box ya, nih.
hardbox, dan di dalamnya dia dijepit juga sama busa-busa yang menjepit parfumnya dengan sangat baik. Oke, langsung kita keluarkan. Sah, ini dia. Oke, jadi untuk dari desain packaging, mereka berdua nih dari lini yang sama, kebetulan magical. Jadi untuk botol parfum dan kotaknya memang mirip-mirip gitu ya, sama. Kalau untuk si Hush Lush ini, kalian bisa cari informasinya dan itu detail banget ada di Fragrantica. Yes, Sugar Bomb itu ada di Fragrantica, kalian bisa langsung cek juga di sana dari komposisi wangi dan juga varian Hush Lush-nya lengkap, di situ dikasih tahu wanginya seperti apa aja. Cuman sekarang yang kita bahas di si Euphoria. Sekarang kita akan bahas dari sisi wangi ataupun the scent. Sekarang kita bahas yang pertama itu Hush Lush dulu, karena ini jujur gue langsung mulai varian dari yang paling gue suka, itu adalah Euphoria, teman-teman. Langsung gue semprot dikit aja karena gue sesuka itu ya. Oke, here we go. Ini gue juga udah full wear di kantor ya. Gue juga udah pakai 2 hari di kantor. Jadi top notes itu ada fruity pear ya, dan melon. Middle notes-nya ada floral gardenia yang watery. Terus base notes-nya ada wood, max, dan vanilla. Menurut gue ini unisex apa enggak? Menurut gue ini sebenarnya masuk unisex, cuman memang lean to feminim. Jadi banyak banget orang yang kalau misalnya ngecium parfum ini kerasanya seperti ini parfum untuk cewek, feminim. Walaupun sebenarnya menurut gue ini arahnya masih unisex, dan gue masih enjoy banget kalau misalnya gue pengen pakai parfum yang arahnya tuh clean, floral, white floral, bersih ya, dan kesannya lebih cheerful karena dia ada wangi dari fruity notes-nya tadi di awal yang gue kerasa sekali wangi melonnya tadi. Walaupun memang yang di-mention di awal tuh adalah fruity pear ya, tapi melonnya sangat potent banget di hidung gue. Di awal melonnya tuh sangat terasa sekali. Dan rasanya tuh seger banget di hidung gua. Seperti kayak lagi kalian tuh minum es sirup melon gitu. Dan di backgroundnya, wanginya tuh akan menjadi wangi vanilla yang airy dan termasuk smooth menurut gua. Kalau dari segi uniqueness, bisa aku bilang ini cukup unik ya. Bisa aku bilang ini cukup unik. Kenapa cukup? Karena menurut gua, sepengalaman gua, arah wangi ini sudah banyak dipakai di parfum yang satu vibe sama dia. Yang floral, fruity notes itu cukup banyak dipakai gitu ya. Namun yang aku suka di sini, kenapa aku masih masuk ke kategori cukup unik? Karena dia ada plot twist dari wangi melonnya tadi. Kalian akan langsung mudah capture wangi fruity-nya dari pear dan melon tadi. Terus memang masuk ke arah-arah wangi base notes, masuk ke middle dan base notes, fase dry down, kalian akan terasa teringat dengan banyak wangi yang vibe-nya sama, yaitu floral fruity itu. Jadi, masuk ke kategori cukup unik. Kisaran umur gue bisa masuk ke rekomendasikan ini ke kisaran umur 20-35 tahun maybe. Ini masih bisa masuk, cuman menurut gue kalau cowok dan kalian tuh cari komplimen, kalian umur di atas 25 tahun, jangan cari parfum ini ya, karena tadi gue bilang ini lean to feminim. Kalau misalnya kalian cari komplimen, bukan hanya sekedar nyaman, ini nggak gue rekomen. Oke? Time of the day gue rekomendasi ini daytime. Kalau di night time itu kurang seksi. Untuk occasion gue masuknya ini ke casual masuk, casual formal masuk ya, smart casual gitulah masuk. Untuk cowok ya, kalau cewek nih all outfit menurut gua, all occasion. Sekarang kita langsung masuk ke varian selanjutnya ya. Ini adalah leather ya, Sugar Bomb. Dan ini untuk varian sensual sweat. Oke. Gua langsung coba di kulit aja juga langsung ya guys ya. Karena paper testnya agak jauh di sana. Coba ya. Dan ini sekarang kondisi kulit gue memang agak lembab ya karena pulang kantor. Oke, jadi untuk notesnya dia ada pink pepper, cherry, saffron, terus ada middle notes ada rose, violet, cashmerean, max, terus ada ambergris dan incense. Di awal gue tuh sangat disambut dengan mudah oleh wangi pink pepper dan saffron. Walaupun saffronnya tidak dry, jadi kalian jangan takut dengar kata saffron langsung terdengar mirip dengan wangi tit gitu ya, wangi parfum tit gitu. Enggak,
nggak semudah itu Ferguson. Jadi memang wanginya tuh walaupun saffron tapi dia cukup airy dan dia tuh punya identikal yang sama dengan yang Hush Lush ini, yaitu gue merasa walaupun konsentratnya di sini EDP, bener kan EDP? Jangan sampai salah ngomong gue nih. Ya, walaupun konsentratnya EDP, cuman yang gue rasakan di kulit gue tuh begitu ringan, kayak watery, lebih ke air daripada minyaknya gitu. Itu yang gue rasain, which is good karena nggak sedikit orang yang agak terganggu kalau misalnya dia sedikit oily gitu ya. Ini nggak oily, cukup oke dan mudah menyerap karena rasanya kayak air gitu ya, watery gitu ya. Gue bilangnya watery ketika gue sebut parfum-parfum itu nggak oily dan cukup ringan gitu di kulit gue. Tapi bukan body splash ya, bukan body mist, nggak sekecil itu konsentratnya karena dia EDP, semua itu EDP guys, oke? Dan wanginya itu masuk ke middle notes dan base notes-nya kalian akan disambut dengan mudah sama wangi rose. Dan rose-nya ini kalian akan sangat familiar dengan rose ini karena rose-nya itu terasa seperti Bulgarian rose yang banyak sekali dipakai di parfum-parfum zaman-zaman 2010 ke atas, 2020 ke atas tuh banyak rose itu pakai Bulgarian rose dan ini gue suka. Ini tapi masuknya ke feminim menurut gue, bukan, gue nggak rekomen ini untuk kalian yang cowok-cowok. Gue sangat rekomen ini untuk cewek. Walaupun dia ada varian atau walaupun dia ini masuknya ke varian leather, tapi gue jujur belum sampai sekarang, walaupun full wear, gue belum mudah mendapatkan wangi si leather. Mungkin ini masalah skin chemistry, walaupun ada yang bilang itu it's a myth atau ada yang bilang itu fact, cuman menurut gue itu ngaruh sih. Kadang-kadang ada yang ditulis di Fragrantica ataupun di notes yang dia masukkan gue nggak cium, mungkin itu pengaruh skin chemistry. I don't know, mungkin misalnya ada yang bisa jawab, coba komentar. Dari segi uniqueness, jujur menurut gue ini di tengah-tengah, nggak bisa dibilang gue unik banget, nggak bisa dibilang ini tidak unik. Cuman ini bisa gue bilang termasuk ke kategori netral karena jujur menurut gue ini gue sering temukan komposisi wangi rose, terus ada saffron, intinya floral, terus floral spices gitu. Kadang-kadang lebih ke ambery. Ini pernah gue temukan juga di parfum lain, cuman karena dia cukup smooth, yang gue suka transisi wanginya tuh bener-bener jelas, enak banget. Jadi gue sangat rekomen ini buat kalian semua yang suka wangi yang tidak terlalu berat. Untuk age range sama kayak si Euphoria, 20-35 kalau misalnya kalian cewek. Kalau cowok ngincer komplimen silahkan coba sendiri, menurut gue kayaknya kurang masuk gitu ya. Untuk time of the day, gue malah rekomen ini untuk di malam hari. Cukup seksi menurut gue, arahnya ke arah seksi. Kalau misalnya tadi ini gue bilang ini buat di casual, ini mungkin bisa pakai ke arah formal mungkin gitu ya. Masih masuk dan pas banget occasionnya untuk acara formal gitu ya. Seksi banget untuk cewek-cewek yang pakai dress mungkin, atau mungkin cewek-cewek yang mandiri gitu ya, yang independent woman gitu ya. Nah ini masuk nih si leather sensual sweat gitu ya. Sekarang kita next masuk ke Mythical Elixir ya. Ini dari lini Magical. Ini juga wanginya nggak kalah asik guys. Ini juga menurut gua rekomennya itu untuk ke yang feminim ya. Menurut gua dari 4 parfum ini memang yang bisa dibilang untuk cowok unisex dan ke arah maskulin itu si Hush Lush Euphoria ini. Cuman untuk yang cowok banget, kalian mau cari yang maskulin banget, bisa cobain si Magical yang Wizards ini. Ini yang dari Sugar Bomb. Dan ini mengingatkan aku dengan nanti ya, gue bahas yang ini juga. Ini dulu maksudnya. ya. Jadi si Magical Elixir ini dia itu top notes-nya ada bergamot, pink pepper, terus di middle notes-nya ada rose, osmanthus, terus di base notes-nya ada sandalwood dan max. Ini gua easy banget, memang gue yakin banget dia tuh marketkan ini memang untuk cewek, walaupun kalau dari segi scent masih masuk ke unisex guys, karena walaupun dari segi scent ini masih masuk, gue bisa bilang unisex karena aku yakin ada beberapa cowok juga yang suka sama wangi dominan floral seperti ini, karena pernah pada masanya gue juga suka sama wangi yang itu floral seperti ini. Terus kalau dibilang dari sisi wanginya, ini gue setuju banget karena di awal tuh ada wangi kecut dari
keluarga citruses yang gue yakin ini dari bergamot, dan bener di top notesnya ada bergamot. Terus mudah juga gue dapat wangi rose-nya. Cuman ini memang paling jarang gue pakai untuk full wear. Kayaknya gue belum pernah pakai full wear. Enggak, gue pernah pakai sekali ini buat full wear, dan memang untuk dari segi ketahanan cukup bagus. Di antara semua berempat ini, salah satu yang terbaik untuk ketahanan. Dan memang untuk ketahanan yang paling jual itu ada dua, yaitu si putih ini sama si yang ini nih, yang makan gue bahas terakhir ini ya. Untuk dari segi umur sama, ini kayaknya gue tetapkan dari sekarang aja biar gak kelamaan. Semua ini gue rekomen di 20-35 tahun. Jadi apalagi dari sisi parfum yang gue bilang unisex ataupun yang lean to feminim, kalau kalian cowok-cowok, karena gue yakin penontonnya kebanyakan nih cowok. Jadi kalau misalnya kalian cowok-cowok mengincar parfum-parfum yang unisex, mungkin lean to feminim, kalian harus perhatikan. Kalau misalnya kalian ngincer komplimen, ya jangan berharap banyak. Tapi kalau misalnya kalian menikmati parfum untuk dinikmatin sendiri, memang buat kepuasan sendiri, gue sangat rekomen gitu. Untuk time of the day ini buat si cewek, menurut gue easy, kalian bisa pakai di kapan aja, occasion juga kapan aja, outfit apapun masih masuk, karena floralnya tuh elegan, maksudnya kayak elegan, nggak seksi, nggak cheerful, tapi elegan. Cewek-cewek elegan pakai parfum yang rose ya. Ini yang suka wangi rose, dan floral lainnya mungkin dari violet, bisa cocok pakai ini gitu ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke parfum yang terakhir. Ini adalah parfum yang gue suka juga setelah dari si Givori ini. Kalau Givori gue suka untuk segala occasion, gue masih demen banget sama wanginya. Kalau yang si Wizard ini udah otomatis gue pakai untuk kondisi yang kayaknya lebih ke arah nyari-nyari wangi seksi gitu ya. Agak berat sedikit gitu ya. Karena wanginya tuh spices banget guys. Dan gue akan langsung mudah ngasih tau kalian, ini wanginya tuh kayak wangi parfum apa gitu ya. Mana sih yang kosong? Ini lumayan kosong nih. Ya, jadi gue singkat dulu guys, biar nggak terlalu panjang. Parfum ini itu DNA-nya atau vibe-nya sama kayak Stronger With You. Tapi masih ada yang menarik. Daripada gue cuma bilang Stronger With You, ada hal yang menarik gue bisa sebutin di sini. Kita mulai dari notes-nya ya. Di notes-nya kalian top notes-nya akan dapat grapefruit, pink pepper, juniper berry. Terus middle notes-nya ada lavender, sage, orris, toffee, dan cinnamon bark. Terus di base notes ada leather, ambergris, vanilla, tonka bean. Memang dari sisi notes nggak akan sama persis sama Stronger With You. Cuman ini dari hidung gua, di kulit gua, kalian akan sangat mudah mengingat parfum Stronger With You. Namun ketika kalian full wear, ada plot twist di sini. Karena akan lebih terasa pink peppernya. Dan gue baru sadar nih, ternyata dari semua parfum ini pink peppernya tuh cukup dominan ya. Gue baru ngeh nih sekarang. Dan kalian akan terasa sekali wangi lavendernya yang lebih nonjok ketika kalian sudah 5 menit, 10 menit, atau 15 menit setelah kalian semprot. Dan itu lavendernya keluar. Yang kalian juga tahu gue sangat suka dengan wangi lavender. Nah, lavendernya itu diiringi juga dengan wangi yang begitu creamy dan enak dari tonka bean. Ini gue suka. Jadi favorit gue dua-duanya ini, dua favorit gue dari Sugar Bomb ini adalah dua ini ya, Hush Lush, Givori, dan Magical Wizard March. Jadi itu dia perkenalan gue mengenai Sugar Bomb. Gue nggak tahu apakah kalian sudah tahu brand ini apa enggak. Tulis di kolom komentar. Gue sangat penasaran banget apakah hanya baru gue yang tahu brand ini. Jadi menurut gue, selain daripada kita kepo sama parfum lokal, ternyata selagi kita lagi hype-hype-nya parfum lokal, ternyata Sugar Bomb juga, Malaysia tetangga kita, juga lagi gencar-gencarnya nih untuk naikin market lokal parfum mereka gitu. Tulis di komentar di bawah kira-kira apa pendapat kalian soal si Sugar Bomb ini. Dan untuk kalian semua yang nonton sampai akhir ini, berarti cuman kalian doang yang tahu kalau misalnya gua akan ngadain giveaway ya
salah satu dari 4 parfum ini. Kalian akan komentar buat kalian tentang Sugar Bomb seperti apa, dan syaratnya cukup simpel. Kalian komentar aja. Nanti kalau misalnya komentarnya banyak, gue akan roulette di website dan akan gue tampilkan di Instastory siapa yang menang gitu ya. Jadi jangan lupa juga follow Instagram gue. Dan kalian diem-diem aja kalau misalnya tahu ada giveaway ini. Berarti kalau kalian nonton sampai habis, ya kalian doang yang tahu giveaway ini gitu ya. Kesempatan kalian menang akan makin besar gitu ya. Dan syarat-syaratnya juga kalian harus follow Instagram gue. Berarti di komen kalian juga harus tulis Instagram kalian. Kalian juga kasih tahu kenapa kalian penasaran sama Sugar Bomb ini, apa yang kalian harapin, dan varian mana nih yang kalian mau gua send ke alamat kalian. Oke? Simple kan? Nanti untuk pengumumannya gua taruh di Instastory. Untuk deadline-nya itu 1 bulan setelah gua upload video ini. Jadi sangat lama, biar gua pengen tahu juga sih seberapa banyak orang yang sampai di titik atau menit ini. Karena kan gue juga jarang bikin video YouTube. Oke? Nanti lengkapnya akan gue update lagi ya di story. Oke, thank you so much for watching guys. Stay positive and be proud of yourself. Bye.